saya yang nentuin. Nih kita mau, kelas kita tuh masih kosong tuh, apa sih, dinding bagian belakang. Iya. Mau dihias apa nih kira-kira, saya bilang gitu. Terus ada yang, Bu gambar aja katanya, Bu bikin kreasi. Ya sok kreasinya apa, gambarnya apa. Gini aja, kita bikin kelompok, nanti masing-masing kelompok itu beda-beda kreasinya ya, jangan sama. Oh ya udah Bu, saya kelompok 1, kata anak-anak. Ini nama kelompoknya, ini. Saya gambar ya Bu. Oh iya boleh gambar. Nah terus yang kelompok lainnya, Bu saya kelompok 2 tapi nggak tahu Bu mau apa ya, kalau gambar lagi boleh enggak. Jangan, saya bilang, kan gambar udah. Akhirnya kita nonton di YouTube macam-macam kreasi yang untuk di tembok tuh Bu. Oh iya. Pakai proyektor kayak gitu, di perpus, karena internetnya nggak nyampe kalau ke kelas saya. Jadi saya di perpus, karena di perpus kan ada internetnya. Di perpus pakai proyektor, terus ngeliat nih anak-anak, coba lihat di situ ada macam-macam apa sih, hiasan dinding, kreasi untuk ngehias dinding. Ada kan, kalau yang PAUD rata-rata pada digambar ya Bu. Iya. Pada digambar gitu-gitu. Ya Bu, digambar baik Bu, engkau bokeh kita kok tuh ecete. Jangan, kalau itu mah nanti kita harus izin dulu ke kepala sekolah, boleh enggak ngecat-ngecat tembok. Iya. Mendingan yang gak usah pakai cat aja, biar murah juga. Akhirnya mereka pada milih, ada yang ngegambar, terus ada yang bikin hiasan dinding dari kertas origami. Iya. Itu dibikin pakai kardus Bu, terusnya tuh ada gantungannya kayak gitu, bagus deh, lucu tuh dapetnya. Oh ya tuh bisaan anak. Bu bikinnya berapa, kata saya tuh bikinnya satu kelompok itu 3 tapi beda-beda. Kelas berapa tuh Bu? Kelas Udah 5. bisa. Oh kelas 5 ya. Iya udah bisa. Iya kelas 5, saya tahun ini dapetnya kelas 5. Kalau tahun 4 tahun ke belakang itu dapetnya kelas 4 terus. Baru tahun ini saya dapat kelas 5. Nah terusnya tuh ada lagi yang bikin hiasan dinding lagi tapi kupu-kupu dari kertas origami juga, kupu-kupu. Terus ada yang bikin itu lukisan pakai ini, teknik cipret. Apa sih? Percik. Memercik. Percik yang pakai sikat, pakai sisir tuh Bu. Iya, memercik. Pakai pewarna, iya itu percikan kayak gitu, pakai daun kayak gitu. Pas bukin mah durung garing aja ditempel dikit ya. Iya nanti beledrak AB. Jadi belum ditempel yang percikan itu mah. Itu. Terusnya tuh itu ada lagi yang nganyam. Rada susah kata saya mah memercik tuh kalau diterapkan di anak TK mah ya. Memercik tuh Bu, ya harus gurunya. Kalau anak TK mah ya belum itu. Nah terusnya tuh ada lagi yang nganyam. Oh nganyam Tapi nganyamnya pakai kertas asturo tuh Bu. Kertas asturo. Iya, di itu jadi kayak bikin tiker ya gitu ya. Iya, pakai kertas asturo kayak gitu. Ininya apa sih Bu, motif nanti Ibu printing, jadi saya ngeprintin motifnya aja tuh. Kak, kamu pengennya yang mana nih, yang kira-kira menurut kamu gampang, saya bilang. Terus saya printin. Nah terus saya kasih tahu caranya aja gitu. Nih berarti ini tuh ngitungnya, berarti ini kamu dikeluarin 1, nah ini nanti masuk 2, nanti keluarin lagi 3, masuk 2, kayak gitu ya. Oh iya Bu, soalnya kan takutnya belum tahu, belum bisa, jadi saya ngasih tahu kayak gitu. Tapi anak-anak bisa ya Bu? Bisa, itu udah ada. Pas itu, Bu ini mau dipasang sekarang, jadi dipasang, ada fotonya deh, hasilnya tuh ada. Lumayan sih kata saya mah, tapi belum ini lagi, belum Bu, sebelah KNE masih kosong. Iya nanti kita hari Jumat paling enggak hari Kamis. Jangan saya bilang hari Kamis mah jadwalnya ini, jadwal matematikanya masih pada itu. Berarti capaian pembelajaran selama 1 bulan ini yang Ibu Depi dapatkan apa? Capaiannya anak sekarang makin kreatif. Terusnya kemarin dicoba, saya bilang sekarang kita apa sih belajarnya pakai video ya, di video maksudnya. Di video gimana Bu? Jadi Ibu nyiapin HP buat ngevideo, ngerekam kamu belajar. Nanti kamu jangan pada malu untuk ngutarain pendapat kamu. Kalau Ibu tanya tuh jangan pada malu-malu, kalau sekiranya kamu tahu mah jawab aja.
akhirnya kemarin tuh dicoba, mereka tuh sekarang mah udah berani tampil, maksudnya tuh Oh, mau tuh Bu berani jawab mengunjuk tuh. diri ya. Iya, mau sekarang tuh dianya tuh mau. Yang tadinya tuh kalau ngejawab gelendang-gelendang sekarang mah Iya, kalau jawab berani ya, ada suara. berani kayak gitu. Kayak kemarin kan Iya. kebetulan kemarin ngebahas tentang ekosistem sama apa sih hubungan simbiosis tuh Bu. Iya. Simbiosis mutualisme. Terus apa sih tentang simbiosis yang mutualisme itu kata Depi tuh yang saling menguntungkan, kata Depi tuh kayak gitu. Apa contohnya Bu? Kalau misalnya tawon sih Bu, tawon karo siapa kan bakal hubungan tuh kudu luwih sing siji. Iya. Tawon karo uang je Bu. Nah hubungannya apa? Ya uang kan kok oli madue Bu. Iya. Nah terus simbiosisnya apa arane? Sing ibu mau ngomong kah? Ngomong sing endi saya bilang gitu kan, soalnya di sini mah nggak bisa 100% bahasa Indonesia semua Bu, harus diselingi pakai bahasa daerah. Nggak bisa kalau, ya? kalau bahasa Indonesia full bahasa Indonesia aja Kadang kayak kala yang kurang paham tuh Bu, melongo ya? anaknya tuh kayak yang kurang nangkep. Tapi Iya. kalau diseling pakai bahasa Jawa, bahasa daerah sininya, baru mereka tuh paham gitu. Pas kan jadi jukut madue Bu nganggo uang diminum, yaitu berarti ada yang dirugikan ada yang diuntungkan. Enggak anak Bu, manusia sih yang diuntungkan. Lebahe ya rugi beli si Bu je bakal madue di emet kayak gitu. Yang ngerasa rugi beli si Raiku bakal mengkonon rugi Bu, ya udah berarti ya satu rugi satu untung. Apa tuh? Apa sih ya? Kok dikit ya Bu, je baca dikit kita udah kelingan kayak gitu. Jadi sekarang udah berani begitu tuh Bu, tadinya mah enggak. Iya, alhamdulillah. Mm-mm. Berarti 1 bulan ini ya Ibu Depi sudah melaksanakan Iya. ikut pembelajaran daring CGP dengan segala aktivitas dan keribetan di Iya. rumah ya Bu ya. Alhamdulillah, ibaratnya sudah berjalan 1 Iya. bulan, 5 bulan Iya. lagi, semangat Bu. Terus sekarang saya udah berani Bu, Iya. tadinya mah udah beraninya tuh berani yang oke lah, saya mau coba nih belajarnya pakai proyektor gitu. Dulu tuh nggak kiyang Bu. Kalau dulu itu ya udah bisa, terus sering bantuin temen juga, saya yang jadi operatornya, temen yang ngejelasinnya gitu tuh Bu. Cumannya tuh sayanya tuh pengen nerapin itu dari dulu tuh nggak kiyang. Masalahnya mah internetnya kadang suka nyambung suka enggak, jadi tuh males ya. Nah pas setelah kegiatan CGP ini, Iya. oh iya ya kata saya tuh anak-anak juga butuh pembaruan gitu, biar enggak monoton enggak bosen. Udahlah iya aku beraniin, jadi tuh udah 2 kali itu tuh pakai proyektor gitu, pakai Dulunya layar. mah nggak bisa. Bisa dulu tuh Cuman bisa, tapi nggak males pernah ya, diterapin. ribet ya. Iya, masalahnya harus bawa ini Iya. dulu, pasti laptop dibawa, terusnya tuh proyektor dibawa, belum lagi kan laptopnya Devi itu suaranya nggak keluar dari speaker laptopnya tuh Bu. Sama saya juga. Jadi tuh harus bawa speaker aktif dulu, speaker eksternal tuh Oh. kayak gitu, jadi ribet tuh. Akhirnya tuh jarang. Tapi kalau untuk lagu, Devi sering dari dulu. Jadi HP dimasukin, dicolokin, diiniin, disambungin ke salon gitu. Kalau misalnya ada lagu, Devi nyari dulu di YouTube lagu itu. Nah terus kasih denger ke anak-anak, nih Cah, lagu ini tuh cara nyanyiinnya begini loh gitu. Sama Oh, Devi tuh gitu ya. digituin. Soalnya kalau Devi sendiri yang nyanyi, suaranya Devi jelek. Terus kadang suka melenceng nadanya tuh Bu, nadanya Iya. suka melenceng. Apa ya ibaratnya itu ya, suaranya Iya, ngelos. iya suka melenceng nadanya, jadinya tuh antara musik sama Nggak saya serasi tuh ya. jadi suka gitu. Jadi kan daripada nanti salah ke anak ya Bu, Iya. nantinya kan kayak yang ngebodohi anak gitu. Salah tapi didiemin aja gitu, kayaknya tuh gimana. Jadi akhirnya suruh denger tuh, nih cara nyanyinya gini, nanti didengerin. Sok sekarang kita latihan apa sih tadi yang udah kamu denger tuh, gimana tuh cara nyanyinya. Nanti kalau ternyata lagi pas nyoba terusnya tuh kayaknya masih salah, nih nanti dengerin lagi didengerin lagi kayak gitu. Oh, kayak Kalau gitu. kalau untuk SBDP yang lagu, yang musik itu Devi seringnya pakainya HP lewat YouTube, soalnya kalau nyanyi sendiri mah jelek suaranya. Nggak pede. Tapi teman-teman mah ini ya Bu, mendukung ya Bu Devi Mendukung, alhamdulillah ikut mendukung. kegiatan Kayak Guru Penggerak. kemarin tuh
apa sih ke si Meli, Ibu Meli kan sama-sama kelas 5. Iya. 5 kan saya 5B. Dia Oh, 5A. ada 2 kelas. Iya, rata-rata 2 kelas Ibu 2 rombel. Saya 5B, dia 5A. Kan jam pertama itu agama di 5A. Iya. Nah, jam keduanya itu di 5B agama. Jadi ketika dia agama, saya minta tolong ke dia. Tolonglah rekamin gitu. Oh, iya. Tolonglah rekamin, saya lagi ngajar, terus fotoin kayak gitu. Oh siap Bu gitu. Nah setelah selesai saya nanya gimana tadi, bagus enggak, kata saya tuh ada yang perlu diperbaiki enggak dari cara saya ngajar, apakah kurang jelas atau apa kayak gitu. Pas kata dianya nanti dulu ya Bu, saya nyari kata-kata yang sopan dulu. Terus harapan dan gitu. kekhawatiran Ibu apa yang sudah terjadi atau yang belum tuh, apa yang dikhawatirkan? Kalau harapan dulu ya Bu ya. Iya. Harapannya itu mudah-mudahan sih kedepannya lebih baik lagi. Iya. Karena sekarang kan anak udah mulai mau menunjukkan gigi gitu, unjuk gigi. Iya. Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih mau lagi, terus ya lebih aktif lagi tuh di kelas, terutama untuk anak perempuan. Masalahnya anak perempuan tuh susah pisan untuk ngomong. Halu ya? Iya, tapi kalau untuk cerit-cerit, untuk Sekarap kalau dewek ya. itu mah mau gitu. Tapi kalau Iya. untuk yang sekiranya menjawab pertanyaan itu malah susah. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya itu termotivasi sama anak laki-laki gitu. Jadi Iya. dia tuh mau lebih tampil lagi, lebih bersuara lagi kayak gitu. Kekhawatirannya takut gak maksimal Iya. hasil dari yang udah diusahainnya tuh gitu. Harapannya sudah terwujudnya apa Bu? Harapan yang udah terwujudnya yaitu anak udah mau apa sih namanya menunjukkan kreasinya dia gitu, bahwa dia bisa berkreasi, terusnya bisa berpikir apa yang udah diucapin, ditanyain sama saya tuh udah bisa dia mikir sama lingkungannya dia gitu. Jawabnya tuh kayak yang kemarin waktu simbiosis ini mah, maaf ya Bu, kan di Wanakaya itu terkenalnya nyupang. Iya. Nah pas lagi kemarin nih simbiosis parasitisme, pokoknya yang harus kamu ingat itu kata kuncinya, saya bilang parasitisme itu berarti yang satu ngerasa untung, yang satu ngerasa rugi. Tuh itu yang harus kamu ingat, parasitisme, untung satu, rugi satu. Kira-kira contohnya apa yang ada di sekitar kamu? Ada yang jawab, Bu, wong nyupang Bu. Berarti kan dia udah pikirannya udah itu ya Bu, udah masuklah dengan lingkungan sekitarnya dia gitu, udah bisa belajar dari situ. Jadi udah bisa menghubungkan antara kehidupan lingkungannya dia dengan pelajaran yang ada di sekolahnya gitu yang dikasih. Maksudnya mau nyupang priwe ya kan, wong nyupang kubu je untung sing nyupangnya je oleh duitnya akeh, sing ora untungnya sing jadi tumbal Bu, sing jadi korban katanya gitu. Siapa jadi tumbal tak mong katanya gitu. Makanya di sini Bu anak kecil ge kalau nemu uang di jalan 2.000 jarang ya diambil 2.000 ya, atau 5.000 nggak pernah diambil. oh kayak udah ngerti ya. Nggak pernah diambil, kalaupun diambil dikasihin ke sekolah atau ke apa, gue kita mau nemu duit kayak gitu. Kayak apa, udah banyak tah yang dari dulunya Bu, oh dari dulunya tuh yang terkenal dari Wanakaya tuh sama Tumaritis tuh nyupang, sama Kertanegara. Pokoknya Kertanegara, Wanakaya, Tumaritis tuh terkenalnya nyupang ya. berarti orangnya kaya ya. Iya, Iya, lumayan. banyak yang kaya. Iya, lumayan kayak gitu. Makanya tuh apa sih ya, lagi awal-awal tuh saya belum tahu ya, kok anak sombong banget gitu, nemu uang 5.000 di jalan nggak diambil, Oh iya, malah dikasihin ke orang. Ternyata ada pemikiran seperti itu. takut jadi tumbal. Takut uang pasangan je bahasa. Iya. Kalau bahasa orang sini mah Bu, namanya uang Terus pasangan. harapannya Ibu ke depannya apa? Untuk 1 bulan ke depan tuh pengennya apa? Harapan ke depan 1 bulan ke depan saya bisa lebih berani sih untuk berinovasi yang lebih baik. Soalnya tuh kemarin tuh masih yang ragu-ragu, masih malu, masih kayak yang bisa enggak ya, nantinya mau enggak ya, kayak gitu tuh Bu. Ya mudah-mudahan kedepannya ya masih bisa lebih bisa lagi gitu Bu. Terus yang
yang sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan ke anak-anak apa Bu? Tadi selain yang berpihak kepada siswa itu ya sesuai dengan kodrat alam, bahwa di kelasnya itu ya semaunya anak tuh Bu, ininya kayak yang kemarin nentuin menghias itu kan oh nanti minggu depan kelas 5B ya? Ini hari apa sih? Besok aja lah ya, hari Rabu ya? Iya. Apa lagu nasionalnya? Maju tak gentar. Iya, Cica tuh lagi malam WA ibu minta maju tak gentar. Ibu bilang nggak apa-apa, boleh maju tak gentar, yang penting apal semua enggak. Kalau misalnya mau lagu itu dan belum ada yang hafal, ya berarti kamu harus bertanggung jawab menghafalnya, biar nanti pas upacara, pas latihan itu udah hafal. Kalau sekiranya yang hafal cuma 1-2 anak aja mah ya jangan, nantinya pas nyanyi di obadenya jelek, yang bunyi cuma 2 orang aja, yang lainnya nggak pada nyanyi. Jadi kalau memang pengen lagu itu berarti kamu harus ngapalin ya. Kalau misalnya nggak mau ngapalinnya ya udah berarti ganti yang udah hafal aja apa. Jadi terserah tuh pengennya apa, pengennya tetap itu maju tak gentar. Kalau misalnya coba tanyain dulu ke teman-teman yang lain, nanti lagu nasionalnya pengennya apa ya. Kalau misalnya kata teman-teman yang lain ya udah maju tak gentar baik, ya udah berarti harus ngapalin dulu biar nanti pas latihan udah hafal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lainnya nggak mau, ya udah digantinya terserah lagunya apa, yang penting yang semua udah hafal. Oke? Ya udah Los, tanyain dulu. Terus gimana Bu, anak-anak responnya itu setelah Ibu menerapkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Ya mereka mah malah seneng Bu, soalnya mah karpe dewek sih. Iya, ibunya nggak nekan-nekan gitu. Ya kayak yang kemarin, Bu saya ngerjain gambarnya di musola ya, boleh nggak? Oh boleh, jadi tuh kan sebelah kelas saya musola Bu, musola sekolah. Jadi di musola, tapi sapu dulu ya, masalahnya kan kamu ngegambar, itu tuh harus bersih gambarnya, kertas gambarnya, biar enggak nanti pas dipajang di tembok kotor dekil besak. Iya Bu, jadi mereka nyapu dulu. Jadi tuh ada yang di musola, Bu kita main di Jababen ini kan dibeli, boleh. Jadi ada yang di luar, ada yang tetap di kelas kayak gitu. Jadi ya mereka malah seneng gitu. Jadi tuh oh iya berarti emang selama ini tuh ternyata mereka tuh suntuk di dalam. Nah termasuk, iya Bu, betul penyegaran. Termasuk tata letak kursi juga mereka yang nentuin. Oh iya. Bu, tempat dodoknya Oli beli ganti priwe yang itu tuh Bu, yang jadi kita madepe menek madepe menek, terusnya sing ning kana ya madepe ning papan tulis. Oh yang letter U, yang bikin huruf U kayak gitu. Iya kayak gitu Bu. Nanti yang di sampingnya capek enggak, saya bilang masalahnya kamu tetap harus lihat ke papan tulis, nanti kan miring kayak gitu. Miring ya. Iya. Nanti capek enggak, pegel enggak, dijajal dikit ya Bu, bakal seminggu pegel engkau ganti maning. Ya wis sok pengen sekian, iya Bu sekian baik, besok atur dewek. Jadi pada ngatur meja semua. Nah kebetulan di kelas saya itu jadi ada anak yang mendominasi. Jadi tuh selain dibandingkan KM, anak itu yang didengar. Namanya Muhammad Ilham. Kalau misalnya KM-nya makan 5. Nah, sedangkan yang anak yang mendominasi itu ya Muhammad Ilham. Jadi dibanding KM, malah mah KM-nya aja apa kata dia gitu. Iya. Jadi tuh yang ngatur tuh banyaknya tuh dia Bu gitu. Makanya kemarin waktu pas tugas kelompok sama Ibu Siti, saya ngambil kapten kelompok kita tuh, ngambil kapten sehari. Nggak diituin ya. Presiden sehari itu tuh, presiden sehari tuh maksudnya ke situ kayak gitu. Soalnya pasti di mana aja dalam satu kelas itu ada yang mendominasi. Cuman itu kata kapten seharinya itu nggak diterima di ibaratnya kayak SMP apa tuh, nggak ada, jadi nggak diterima kata-katanya itu tuh. Iya, itu apa sih kalau kata Kapit Rahma kemarin tuh katanya tuh
enggak terlalu jelas kegiatannya tuh apa, Iya. katanya gitu yang dijadiin absennya tuh. Padahal kemarin waktu presentasi perasaan tuh udah jelas, tapi kata Pak Fitranya tuh belum jelas katanya gitu. Terusnya tuh tidak ada yang istimewanya gitu, soalnya kalau itu mah kalau anak yang ngatur mah rata-rata di setiap sekolah juga ada gitu. Iya. Nah kalau kelompok kita mikirnya bukan yang di salah satu sekolah nggak ada, bukan gitu, tapi yang memang apa sih, mewakili peran atau nilai yang udah kita punya gitu ya. Nggak apa-apa walaupun di sekolah saya ada, di sekolah yang lain udah ada juga gitu. Yang penting mah yang menggambarkan di situ kan tugasnya yang menggambarkan dan mewakili nilai dan peran guru penggerak. Iya. Ya menurut saya mah kegiatan itu tuh mewakili gitu. Cuman kemarin tuh Pak Fitranya tuh bilang tuh nggak ada yang istimewa, yang emang apa tuh namanya di kelas di sekolah yang lain belum ada katanya gitu. Seharusnya kan lebih bagusnya seperti itu. Iya, enggak, di sekolah lain nggak diterapkan, jadi nggak, ibaratnya nggak sama lah Bu, ibaratnya pandangannya tuh. Iya. Terus dari hal yang sudah baik yang sudah diterapkan itu, apa ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ke depannya Bu? Apa sih yang perlu diperbaiki? Mungkin mental sayanya ya Bu. Mental sayanya biar lebih berani lagi gitu, biar lebih apa sih namanya, lebih bergerak lagi tuh. Iya. Masalahnya tuh selama ini kan emang masih dadet gitu ya, nanti bergerak nanti enggak gitu. Jadi yang kedepannya yang ingin diperbaiki lebih dulu itu kayaknya dari diri saya dulu, yaitu mentalnya saya mau diperbaiki dulu, mau ditambahin lagi gitu. Iya. Sama untuk ya itu terus ngejalanin yang menurut Ki Hajar Dewantara untuk anak-anak itu, bahwa anak itu memiliki kodrat alamnya masing-masing yang unik-unik. Jadi pembelajaran di kelas juga berpihak pada murid. Paling yang itu sih Bu yang pengen saya coba terus dilaksanakan tuh, apa sih, bahwa pembelajaran di kelasnya itu berpihak pada murid gitu, terus yang menyenangkan, yang nyaman kayak gitu. Perubahan yang konkretnya, yang nyata yang udah dilakukan di kelas apa Bu? Perubahan konkretnya ya itu tadi, anaknya sekarang udah mau bersuara, Iya. udah mau berkreasi sendiri. Yang tadinya malu-malu sekarang udah mau. Terus yang tadinya tidak bisa berpendapat sekarang mau berpendapat. Tadinya mah harus ada reward dulu Bu, kalau misalnya mau tuh. Tapi kan katanya sekarang mah nggak bisa ya, nggak boleh Reward. pakai reward atau punishment tuh. Kalau di anak TK mah masih pakai sih. Ya kayak misalnya ya untuk supaya disiplin aja tuh Bu, supaya bisa disiplin ke Iya, depannya. itu saya tuh masalahnya Bu, saya tuh masih make masalah yang Iya. reward sama punishment tuh. Iya. Terutama kalau pas lagi belajar Bu. Iya. Kayak misalnya nih ya, kalau misalnya pelajar matematika atau belajar tema apapun gitu ya, misalnya ada tugas nih, siapa nih yang mau jawab nomor 1, sok tulisan papan tulis. Mereka tuh nggak mau Bu, pada diem Harus ada reward aja. dulu gitu ya. Iya, pada Iya. diem aja. Kamu tuh udah pada diisi belum? Udah Bu, diisi mah ya tinggal dibawa bukunya, kamu salin tuh hasil yang di buku kamu itu papan tulis, sok ditulis kayak gitu. Iya. Isin bulah engkau salah, ya nggak apa-apa, salah juga kan, nanti kita belajar bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng. Dah gini aja, yang maju kalau misalnya bener berarti ditambah, ada poin tambahan nilai 20. Iya. Nanti kalau yang salah tambahan poinnya cuma 10, saya bilang gitu. Akhirnya dari situ tuh baru pada mau maju. Mau. Bu, kita berarti bener beli, nanti kita koreksi. Nah setelah dikoreksi berarti jawabannya salah ya, iya berarti 10 ya Bu, iya kayak gitu. Jadinya tuh masih make. Si makanya sebenarnya sih boleh-boleh aja Bu, selagi ibaratnya buat kemajuan pendidikan ya. Karena anak tuh kalau nggak dipakai ibaratnya kayak itu tuh kurang bersemangat juga sih Bu Tapi sebenarnya tuh. kemarin tuh waktu pas elaborasi tuh ya, Oh nggak boleh katanya. sama Ibu Sugiyarti tuh, ada guru mana ya dari Depok, dia Bertanya, nanya, iya. Ibu maaf ya ini di luar dari materi elaborasi katanya kayak gitu.
Itu tuh saya baca tuh katanya untuk kurikulum merdeka itu dan memerdekakan manusia itu sekarang tuh udah nggak boleh yang adanya reward dan punishment. Mungkin Itu ya gimana apa ya, katanya kalau gitu. ya emang sih ya kalau itu tuh jadinya kayak ada kecemburuan kayak gitu ya, ya ibaratnya tuh kan karakter anaknya kan Iya, kadang kala iya, ada yang iya, diem nggak iya. ini. Nah terusnya tuh kata Ibu Sugiyartinya tuh bilangnya tuh bukannya nggak boleh Pak, tapi kalau bisa mah diminimalisir Iya, katanya diituin gitu. dulu. Masalahnya takutnya tuh kayak gini, kalau misalnya pakai reward itu, oh iya ini tulisannya bagus gini-gini, sedangkan yang lain enggak dilihat enggak apa, jadi nggak dibilang bagus. Jadinya takut ada bahasa, iya orang punya saya nggak dilihat, jadinya kan nggak tahu bagus apa enggak, siapa tahu tulisan saya lebih bagus dari dia yang dilihat Iya. gitu. Jadi tuh kalau bisa mah katanya apa sih di apa namanya timbulkan rasa yang ini aja Pak, katanya rasa apa sih namanya kesadaran dari diri sendiri aja, katanya gitu, diminimin katanya penggunaan rewardnya, biar yang timbul itu rasa sadar dari diri sendiri aja, katanya gitu. Nah terus itu kata itunya ya nanyanya tuh Bu, oh ya udah kalau begitu mau Bu makasih, katanya tuh habis ngomong gitu tuh pelan tuh tumbuh jebut saya angin ya tidak kalau kayak hati orang gendut kan Iya. gitu. Jadinya tuh Ibu udah ngisi itu 2 mingguan. udah